Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pecinta tanaman hias Nusantara. Ketemu lagi dengan saya, Juragan Tanaman Hias. Pada video kali ini saya akan memaparkan atau menampilkan atau memanen. Jadi di depan saya ini adalah Cynthia variegata, bibit Cynthia variegata yang saya tanam sekitar 3 bulan yang lalu. Jadi ini sebenarnya panennya sudah terlambat. Yang biasanya itu kita panen di usia lebih kurang sekitar 2 bulan. Nah, usia 2 bulan dari semenjak kita tanam, baik itu umbi maupun biji. Jadi pada kali ini panennya itu agak terlambat dikarenakan saya memiliki beberapa aktivitas lain di luar. Jadi nggak sempet saya pindahkan. Jadi pada kali ini saya berkesempatan untuk memanen bibit Cynthia variegata yang sudah saya siapkan. Jadi seperti ini. Ini Cynthia variegata, warnanya juga menor, warnanya bagus, corak daun juga bagus, kemudian tekstur daunnya juga keras, dan ini lebih kurang tingginya itu sekitar 20 cm. Nah, kalau yang besar ini usia juga sama, ini lebih kurang sekitar 3 bulan. Ini dulunya kita tanam dari umbi. Nah, ini tekstur daunnya juga bagus, warnanya juga menarik, jadi seperti ini. Nah, yang pertama yang harus kita siapkan adalah bibit Cynthia variegata yang sudah siap kita pindahkan atau sudah siap kita panen. Nah, jadi ini ada yang berasal dari umbi. Cynthia variegata ini tumbuh dari umbi, jadi nanti akan kita panen, akan kita potong bagian dari tunas yang tumbuh dari umbi. Kemudian umbinya nanti itu akan kita tanam kembali sehingga nanti ke depan akan tumbuh tunas-tunas baru sehingga menjadi anakan atau bibit yang baru. Nah, kalau yang nantinya kita panen dari biji, tentunya biji yang kita ambil adalah biji utuh. Jadi bibit yang tumbuh dari biji. Nah, biji itu tidak kita potong, tetapi kita ambil secara utuh. Nah, kita belum tahu ini yang mana yang dari umbi, yang mana dari biji. Tentunya nanti pada saat kita panen akan kita tahu. Nah, kemudian yang kedua yang harus kita siapkan adalah pisau. Nah, saya di sini menggunakan pisau dapur. Teman-teman jika nggak ada pisau dapur, teman-teman bisa menggunakan cutter atau pisau lainnya. Intinya adalah pisau ini untuk memotong bagian tunas yang tumbuh dari umbi. Kemudian yang ketiga adalah pastikan media tanam ini basah. Jadi media tanam ini basah supaya mudah untuk kita bersihkan. Ya, pastikan ini basah. Ini sudah saya siram semalam. Jadi untuk memudahkan pembongkaran media tanam. Nah, kita pilih dulu yang ukuran lebih kurang sekitar 20 cm dan ini akan kita pindah duluan. Nah, untuk memindahkannya itu teman-teman harus memperhatikan kondisi akar. Jadi nantinya jangan sampai nanti pada saat pemindahan atau pada saat panen ada akar yang terputus. Itu yang menyebabkan nantinya pada saat pindah tanam pertumbuhannya agak lambat. Jadi ini kita ketok-ketok dulu untuk menggemburkan media tanamnya agar memudahkan kita untuk mencabut. Nah, di sini media tanam yang saya gunakan seperti biasa, saya gunakan kompos pohon kelapa sawit kemudian dicampur dengan sekam yang sudah lapuk. Jadi kenapa saya gunakan sekam yang sudah lapuk?
Yang pertama lebih mudah terurai, yang kedua terhindar dari kutu. Jadi kalau teman-teman pernah mengalami atau pernah melihat kutu yang ada di dalam pot hasil campuran dari sekam kemudian dicampur dengan tanah, nah itu biasanya itu berkutu. Nah salah satu penyebab itu adalah dari sekam. Nah di sini saya menggunakan sekam lapuk supaya mudah terurai, yang kedua terhindar dari kutu. Nah ketika ini sudah gembur, kita bongkar. Nah salah satunya seperti ini tumbuh dari biji. Ini tumbuh dari biji, dilihat dari pertumbuhan batang. Jadi ini bukan tunas. Nah ini adalah bijinya. Oke, ini kita pindahkan dulu satu persatu. Nah kemudian pot kita pindahkan dulu. Nah ini ada yang tumbuh dari umbi. Nah jadi yang tumbuh dari umbi seperti ini kita potong atau kita copot jadi seperti ini. Nah pada saat kita copot, pada saat kita lepas dari umbi, kita pastikan akar-akarnya masih utuh, agar nanti pada saat kita tanam kembali di dalam polybag itu dia tidak stres. Nah yang ini malahan rontok sendiri. Nah ini adalah umbi. Yang 2 batang tadi sudah kita pindahkan. Jadi umbi ini adalah bakal dari bibit selanjutnya. Alhamdulillah. Jadi ini kita simpan dulu. Nah kemudian kita ambil bagian yang lain. Nah bagian yang lain, jika teman-teman bisa mencabut secara langsung tanpa merusak akar, silakan dicabut. Jika teman-teman takut nanti terjadinya kerusakan akar pada saat dicabut, teman-teman bisa menggunakan pisau. Itulah fungsi pisau pada saat kita panen. Jadi yang tidak bisa kita cabut atau kita lepas dengan tangan, kita gunakan pisau. Nah jadi seperti ini. Ini nantinya akan kita pindahkan ke dalam wadah yang lain. Nah dengan berbagai ukuran. Jadi kalau yang tumbuhnya seperti ini masih 1 daun. Tetapi karena ini sudah kita bongkar, sudah kita panen, yang kecil ini juga harus kita panen. Nah nantinya yang kecil ini akan kita tanam kembali di dalam wadah gelas jus atau gelas air mineral. Nah dengan ukuran-ukuran yang lebih kurang sekitar 20 cm ini nantinya akan kita tanam langsung ke dalam polybag ukuran 20x25. Nah jadi nanti yang ukuran lebih besar ini akan kita tanam ke dalam polybag ukuran 40x45. Nah jadi berbagai ukuran nantinya akan kita pindahkan ke wadah masing-masing.
Nah, bahkan ukuran yang lebih kurang sekitar 10 cm ini pun dia memiliki sudah tumbuh biji. Jadi sudah tumbuh biji yang baru. Jadi belum tentu yang kecil ini dengan ukuran kecil ini tidak tumbuh biji. Bahkan yang besar sekalipun yang ukurannya sekitar 1 meter itu bijinya lebih banyak. Nah, biji ini juga kita kutip, nantinya akan kita semai kembali di wadah yang lain. Umbinya juga kita pisahkan untuk kita tanam kembali. Jadi dalam satu umbi ini bisa tumbuh hingga 5 atau lebih mata tunas yang baru. Jadi ini umbi ini masih utuh, kondisinya masih segar, masih bagus, masih keras. Dan ini akan menghasilkan bibit-bibit yang baru nantinya. Teman-teman harus pastikan bahwa media tanam yang kita gunakan itu adalah media tanam yang gembur, sehingga memudahkan pada saat kita panen seperti ini. Nah, ini masih umbi. Nah, kemudian yang ini kalau kita lihat, ini bijinya itu cukup banyak. Cuman satu mata tunas yang tumbuh dari umbi, tetapi biji yang tumbuh cukup banyak. Nah, ini kita petik saja untuk kita pisahkan dari anakan yang tumbuh dari umbi. Jadi ini ada lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9, ada 10 biji. Ada 10 biji yang tumbuh dari satu mata tunas ini. Jadi ketika kita tanam umbi, itu yang tumbuh selain tunas juga tumbuh biji. Jadi biji-biji tersebut nantinya akan kita semai kembali sehingga menghasilkan biji-biji yang baru. Menghasilkan anakan-anakan atau bibit-bibit yang baru. Nah, bahkan ini yang tumbuh albino, jadi warnanya putih full. Biasanya kalau yang tumbuh albino seperti ini tidak ada bercak hijau sama sekali, itu pertumbuhannya itu agak lambat dikarenakan dia tidak memiliki zat hijau daun atau zat klorofil, sehingga untuk menghasilkan makanan sendiri ini agak susah. Nah, nanti kita akan tampilkan bagaimana caranya merawat Xanthi variegata yang full seperti ini. Jadi ini sering teman-teman menyebutnya adalah Xanthi albino. Jadi Xanthi albino itu berasal dari Xanthi variegata, tetapi daunnya itu berwarna putih semua berwarna putih, baik daun, batang maupun tangkai daun. Nah, ini kita pisahkan karena di video ini saya hanya menampilkan bagaimana caranya untuk memanen anakan atau bibit Xanthi variegata. Di video-video saya yang lain itu ada saya tampilkan bagaimana cara merawat Xanthi variegata yang albino, di Xanthi albino. Nah, teman-teman mungkin bisa melihat di video saya yang lain. Nah, ini adalah umbi yang besar. Umbi yang besar ini nantinya akan kita tanam kembali setelah kita bersihkan dulu. Jadi kita bersihkan dulu dari akar-akar yang sudah kering, akar-akar yang sudah busuk. Kita bersihkan, kemudian nantinya akan kita tanam kembali bersama dengan umbi-umbi yang lain. Nah, kemudian ini akan kita pindahkan dari pot yang lain.
karena ini video ini adalah video panen, maka semua anakan Sente variegata ini saya panen. Jadi nanti di video lainnya, salah satunya itu nanti akan saya tampilkan bagaimana cara menanam kembali atau pindah tanam. Jadi yang dari panen ini nantinya akan kita pindah atau kita tanam ke dalam wadah yang lain. Nah, kalau dilihat di pot yang lain, ini hanya 2 umbi, tetapi warnanya itu kurang sempurna. Yang ini hijau, tidak ada sama sekali bercak-bercak putih, baik di daun maupun di tangkai. Tetapi ini adalah umbi dari Sente variegata juga, di umbi yang sama, tetapi dia warnanya yang berbeda. Nah, yang ini itu nantinya akan kita pisahkan untuk kita kembalikan warna Sente variegatanya. Jadi yang tidak ada sama sekali warna hijau, warna putih, jadi masih berbentuk warna hijau full, ini akan kita kembalikan menjadi warna Sente variegata hijau dan putih. Nah, tentunya ini nanti akan kita lakukan treatment khusus. Bagaimana caranya mengembalikan Sente yang hijau menjadi Sente variegata. Nah, teman-teman bisa cek di video saya yang lain. Di situ juga saya tampilkan bagaimana cara mengembalikan Sente yang berwarna hijau menjadi Sente variegata kembali. Nah, di pot yang lain ada 1 batang yang tidak ada bercak putih sama sekali. Jadi ini hijau sama, ini akan kita lakukan dengan cara khusus untuk mengembalikan Sente hijau menjadi Sente variegata. Nah, yang ini ukurannya itu sekitar 30-40 cm. Daunnya bagus, coraknya bagus, akarnya juga bagus, bahkan di bagian akar ini sudah tumbuh biji yang baru. Nah, biji-biji tersebut juga kita panen untuk kita tanam kembali dan menjadikan bibit atau anakan yang baru. Nah, kemudian di pot satu lagi, ini potnya sebenarnya bahan bekas yang tidak digunakan, tetapi di sini saya gunakan kembali untuk menanam umbi dari Sente variegata. Jadi umbi-umbi ini kita tanam pada satu tempat, jadi seperti ini, tumbuhnya juga barengan, ada yang ukuran besar, ada yang ukuran kecil. Jadi ini akan kita bongkar semua untuk kita panen semuanya. Jadi nanti umbi-umbi ini akan kita tanam kembali, kemudian sebelum kita tanam, media tanam ini akan kita gantikan dengan media tanam yang baru. Nah, jadi seperti ini tanahnya sangat gembur. Nah, cukup mudah untuk mencabut. Ada yang bagian umbi kita pindahkan langsung. Nah, ini cukup ditarik-tarik sambil digetar-getarkan saja atau digoyang-goyangkan. Nah, ini cukup kita patahkan. Jadi pada saat kita patahkan ini tidak akan akarnya itu tidak putus, jadi tetap menyatu seperti ini. Nah, ini ada yang tumbuh dari biji-biji ini kita pindahkan untuk kita tanam kembali. Ini daunnya bagus, corak daun bagus, kemudian tekstur daun juga keras, batangnya berwarna juga bagus, warnanya bagus, hijau putih. Nah, ini yang saya katakan yang akan kita pindahkan ke dalam polybag ukuran 40 x 45. Jadi ukuran polybag paling besar. Nah, ini juga pada saat kita patahkan, akarnya juga masih utuh. Nah, teman-teman pastikan bahwa pada saat
teman-teman patahkan itu akarnya masih utuh, sehingga nanti pada saat kita tanam kembali itu tidak stres, sehingga nanti nutrisi-nutrisi yang ada pada media tanam yang baru itu lebih mudah diserap oleh tanaman dan pertumbuhannya itu lebih cepat. Nah, pada saat nanti setelah kita tanam, kita akan mengupdate terus bagaimana perkembangannya. Jadi biasanya itu sekitar 1 bulan atau 2 bulan itu sudah tumbuh. Dari sekarang ini ukuran sekitar 30-40 cm. Biasanya dalam 2 bulan itu akan tumbuh sekitar 20 cm, tergantung media tanam yang kita gunakan. Kemudian juga berpengaruh pada nutrisi yang ada pada media tanam. Ini perakaran masih bagus. Media tanam ini kita keluarkan saja. Nah, pada saat kita keluarkan media tanam ini, pastikan juga teman-teman melihat ada biji-biji dari Centia variegata yang memang sudah patah atau rontok. Nah, kalaupun memang nanti teman-teman ketemu seperti ini misalnya, itu teman-teman kutip aja. Setelah dikutip nanti teman-teman bisa kumpulkan dan ditanam kembali nantinya bersama dengan biji-biji yang lain. Maksudnya biji yang lain adalah biji Centia variegata yang lain. Jadi nanti setelah kita kumpulkan biji Centia variegata itu nanti akan kita tanam ulang. Nah, setelah ini nanti akan saya tampilkan bagaimana cara menanam anakan atau menanam biji Centia variegata maupun tunas atau umbi. Jadi nanti di 2 video ke depan saya akan menampilkan bagaimana caranya menanam biji Centia variegata supaya tumbuhnya itu lebih cepat dari biasanya. Kemudian nanti akan juga saya tampilkan bagaimana caranya menanam Centia variegata yang berasal dari umbi. Jadi simak terus videonya, tonton terus, jangan lupa di subscribe, di like maupun di share. Jika ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan langsung di kolom komentar, insya Allah nanti akan saya balas satu persatu. Nah, jadi Centia variegata ini sebenarnya paling mudah hidupnya, paling mudah berkembang, paling mudah beranak. Nah, ini juga ketemu lagi dengan Centia albino yang daunnya juga putih semua. Biasanya kalau yang tumbuh tunas yang tumbuh dari umbi itu batangnya lebih besar dibandingkan dengan yang tumbuh dari biji. Nah, ini
kalau kita lihat perkembangannya juga beda. Ini yang tumbuh dari tunas, dari umbi. Nah, batangnya ini lebih besar, walaupun daunnya cuma satu, tetapi kalau kita banding-bandingkan dengan yang tumbuh dari biji seperti ini, nah jauh berbeda. Ya, ini yang tumbuh dari biji, sedangkan yang ini adalah tumbuh dari tunas. Jadi bisa dilihat perbedaannya itu. Tentunya sangat cepat yang tumbuh dari umbi. Nah, ini yang tumbuh dari umbi. Ini ukurannya sekitar 50 cm. Nah, ini yang tumbuh dari biji, ukurannya kecil. Nah, oke. Kemudian media tanam ini nantinya akan kita daur ulang, akan kita campurkan dengan media tanam yang baru. Kemudian nantinya akan kita masukkan kembali ke dalam wadah yang sudah kita siapkan. Oke teman-teman, ini dia panen anakan Sinti variegata yang kita panen pagi ini. Jadi ini ada lebih kurang sekitar 100 batang. Nah, seperti ini. Ini akan kita tanam kembali ke dalam wadah yang baru dengan media tanam yang baru. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya untuk teman-teman, khususnya saya sendiri. Jika ada yang ingin ditayangkan, silakan di kolom komentar. Jangan lupa tonton terus video ini. Juga jangan lupa di subscribe, di like, di komen maupun di share. Oke, gitu aja teman-teman. Nantikan video lainnya.